Nama gue Reza. Dulu gue waktu awal lari, gue sempet bisikin sama bapak gue sebenarnya. Nanti kalau misalkan lu udah gede, udah bisa jalan sendiri atau berdiri sendiri kayak gitulah, kata bapak gue tuh harus cobain Boston Marathon. Mana aja, masih kayak mimpi nggak? Tidak, ternyata. Reza yang sekarang mungkin lebih Reza yang pede, lebih percaya diri karena ya kemarin di PON udah bisa comeback lagi walaupun bukan as personal best, tapi dengan kembalinya kemarin bisa perform lagi di PON tuh sebenarnya udah balikin lagi percaya diri gue untuk bisa ngadepin race-race selanjutnya yang gue bakal hadepin gitu, Mbak. Boston bagi gue tuh sebenarnya ini sih, Mbak. Gue nonton film pun juga belum pernah, nonton YouTube-nya juga belum pernah. Karena dulu kan gadget juga minim banget. Sebenarnya dulu pas di zamannya bapak gua kan lulusan sekolah guru olahraga sebenarnya SGO. Di Bogor sempat ada lomba lari yang dinamainnya memang Boston 10K. Entah itu dari mana, gua sejarahnya di Bogor tuh sempat ada yang namanya Boston 10K. Gue bingung makanya dulu pas denger Boston 10K. Boston 10K. Makanya bingung. Saya cerita sedikit dulu ke belakang. Dulu waktu saya masih mungkin bujang ya, masih bujang. Dulu ada yang namanya Bogor Siliwangi Marathon. Ya, Bogor Siliwangi Marathon tuh yang dilaksanakan di Bogor itu dalam rangka ulang tahun Kodam 3 Siliwangi. Nah, saya ikut terus itu 10K itu. Cuma memang ya kita kan bukan atlet, kita hanya sebagai tugas saja. Dari situlah selanjutnya Reza terjun ke dunia lari. Saya sampaikan dulu papa juga pernah ikut Boston, tapi bukan Bostonnya Amerika, tapi Bogor Siliwangi Marathon. Pandangan gue Boston Marathon tuh kayak gimana sih? Baru tuh gue searching, terus banyak pelari yang sekarang udah berangkat ke sana. Istilahnya makin membuka gambaran, oh Boston Marathon tuh kayak gini. Makanya gue makin penasaran sampai akhirnya gue sebenarnya beranikan apply Boston Marathon tuh di tahun 2023. Gue belum diizinin buat ke Boston Marathon. Banyak banget struggle-nya pas mau berangkat ke Boston di 2024. Cuman ya tertunda, berhalangan gara-gara gue dapet cedera yang mungkin kalau pelari udah kena di bagian tulang belakang, terus itu kayak HNP dan nggak bisa jalan, mungkin ya terpintas pasti ada pemikiran buat pensiun dini. Cuman gua nggak berhenti sampai di situ, sempet hilang dari peradaban dunia lari. Dan akhirnya gua kayak debut lagi di PON. Setelah ya sekian lama sebenarnya gua kan punya rekor nasional di usia remaja juga ya. Nah itu mungkin yang dikatain coach gua, kalau Reza itu belum habis, durung teh kalau bahasa Jawanya kan katanya. Karena mental waktu itu jatuh banget. Apalagi gimana nih, harus mulai dari mana lagi ketika gua udah sembuh nih, harus mulai dari mana. Ya akhirnya gua mulai dari nol lagi sebenarnya. Melihat Reza itu dia benar-benar datang dari minus. Kalau orang mungkin atlet normal datang dari start dari 0, terus 1, 2, 3 sampai sekian. Reza itu dari minus, dari berapa kali Mbak dia kalau program kambuh Mbak. Kadang kambuh rosol, terus ya wis bisa, wis disesuaikan sih, conditioning sih dan sebagainya. Itu sering banget Mbak. Kadang itu ada latihan ini cuman ya sekedar jogging toh. Ketika mau di-get masuk program tapi tiba-tiba coach kroso ya coach ini, ya wis enggak apa-apa, wis ngono sih. Belum lagi nanti kalau misal sedikit dipres badannya kerasa lagi, dia harus terapi lagi. Menurut saya yang membuat Reza berbeda dengan lainnya itu, Reza ini kalau saya lihat selama saya
latihan gabung dengan Reza karena kita satu lingkup di Persatuan Atletik Angkatan Darat. Yang saya lihat Reza ini rentan cedera, tapi orangnya pantang menyerah. Tahun kemarin juga sebenarnya udah seneng banget gue mau berangkat ke Boston. Cuman ya memang dari visa gagal, terus cedera, ya orang tua juga mau nggak mau kayak ya udah sembuhin dulu aja, mungkin belum rezekinya tahun ini, tahun 2024. Di tahun 2025 ini orang tua terutama bapak tuh seneng banget gue bisa berangkat ke Boston, sampai nanya terus update gimana Za visanya, gimana Za jadi nggak diberangkatin. Jadi Pak udah doain aja. Alhamdulillah juga harusnya kan tahun 2024 itu sudah berangkat, ternyata terkendala dengan visa, dengan cedera waktu itu ya. Ya alhamdulillah nih ada dari sponsor Puma tahun 2025 ini bisa ikut. Tadi mereka baik banget. Tadi Baik banget. sampai nanya target lu berapa. Oh ya? Terus mereka nanya kayak lu pakai sepatu Sivas R3 nggak? Terus Gua ngomong today I try. Maybe in rest day I'm not wearing it. pokoknya itulah. Yeah. Postingan si Project Tree doang. Cuman gue penasaran di situ sebenarnya. Karena apa sih Project Tree? Ya walaupun di situ bahasa Inggris ya gue translate dikit kan. Oh ternyata memang Project Tree itu yang project yang dibikin Puma Global buat pelari-pelari sub 3 yang udah dapet slot di Boston Marathon sama London Marathon. Gue baca di situ. Ya udah, gue kan punya nih Boston Marathon nih. Ya udahlah, gue coba apply aja kan kayak registrasi. Cuman di situ ketika gue apply, di situ ada pilihan kayak gue dari wilayah mana nih. Nah Asia tuh nggak ada, wilayah Asia tuh nggak ada sama sekali. Ternyata memang dikhususkan buat wilayah Amerika sama Eropa. Tapi gue di situ ya udahlah, gue coba isi yang paling dekat sama Asia. Ya kalau enggak, gue kan mau ke Boston nih, gue isi Amerika di situ. Gue isi Amerika, tapi gue di situ jelasin perjalanan lari gue, terus journey lari gue. Di situ gue orang Indonesia, gue udah dapet slot Boston Marathon, gue ya seorang tentara, gue jelasin semua di situ. Sampai akhirnya gue dapet jawaban dari Project Tree bahwa gue tuh lolos. Gue dipilih, ya gue bersyukur banget gitu bisa masuk Project Tree. Karena kalau nggak salah cuma 2000 pelari ya di dunia, dan itu bakalan kebagi di Boston dan London gitu. Nah, saya sangat bangga sekali ikuti terus kegiatan latihannya. Mulai dari dia bagaimana bangun segala macamnya, saya sampaikan ininya motivasi yang harus lebih tinggi untuk mencapai target yang diinginkan. Sebenarnya kan dia ada target juga, ya bisa 2 jam 33 lah sesuai targetnya. Lebih baik daripada yang di Osaka Marathon waktu itu. Nah, saya ikuti latihannya, saya berangkat ikuti terus, sampai di perjalanannya saya ikuti terus, sampai di Jepang, sampai dia kirim foto juga lagi latihan, tetap saya sampaikan jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap semangat. Ya. Tapi kalau gua lihat sih buat persiapan Boston Marathon ini si coachnya tuh nyiapin gua untuk bisa ngadepin tanjakan sih sebenarnya, tanjakan turunan. Makanya gua beberapa kali program dia kasih ada latihan hill repeat, terus gua easy run disuruh rolling ke tanjakan turunan,
terus ada marathon effort yang gue dikasih dengan rolling kayak gitu. Mungkin gue dikasih program kayak gini buat ngadepin heartbreak hill-nya Boston Marathon ya. Aduh. Dari tahun 2012 sampai 2025 ini gue udah ngelewatin panjang banget buat bisa ikut Boston Marathon. Sebenarnya gue start di Boston Marathon aja sebenarnya udah pencapaian gue yang luar biasa gitu. Di sisi orang tua gue juga bangga gitu, temen-temen gue juga bangga gue bisa ikut Boston Marathon. Gue di sana bisa dapet personal best, itu bonus sebenarnya bagi gue. Terus gue bisa ngelewatin tanjakan turunannya Boston Marathon yang itu apa ya, jadi momok penakutan bagi gua dan sebagian pelari di dunia. Ya sebenarnya udah pencapaian yang luar biasa sih bagi gua sebenarnya. Lihat perjalanan-perjalanan sebelumnya, karena perjalanan orang itu semua nggak sama, nggak mulus terus, pasti ada rintangannya. Nah lihat dari situnya aja. Jangan hanya melihat hasil akhir, karena ini maraton gitu loh, bukan sprint, ya kan? Jay, nengok. Welcome to Boston. This is Mayor Michelle Wu, and let me be the first to say, we're glad you're here. Welcome to the City of Champions. Jam lebih, jam setengah. Nanti naik bis. Dude, we tripping, like for real, for real. Akhirnya saya sampai Boston. Roll another blunt. Yeah. Oh, good. La da 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 da. La da da. La da da da. La da da da. La da da da. Yeah. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. My room is still messed up, and I know why. Why, man? Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to class. Alhamdulillah waktu itu pada saat lomba, nah dari situ saya dikasih link ya untuk itu aplikasi itu ya. Saya ngikutin terus itu. Dari mulai jam 9 malam kalau waktu Indonesia waktu itu 21.00 sampai terus sampai finish. Ada kia,
Oke teman-teman, kita udah mendekati penyimpanan drop bag. Sebelum nanti kita bakal jalan ke Hopkinton. All the way back down to the end of the block. There's plenty of room. So please don't all of us. Corrals 1 and 2, stand to your right. Oh, yeah. The first one in 2025 today. And the fastest long-distance runners in the world make their way east to Boston, and Mark will be joining them in just a little bit. Thank you, Mark. Hear the PA announcer talk about In Mark. orange. Eja! At least you done it. Wah, parah, rutenya rolling banget. Beda sama Kota Baru Parahyangan, beda jauh, dikocok dah. Udah selesai aja, lu finish ya. Finish walaupun ya nggak sesuai target, tapi ya I got it. Thank you for all. Thank you for Puma Indonesia. Thank you for my parents. Yeah. If you don't, you're gonna start cramping. Good job. Makasih semuanya, maaf belum bisa PB yang bagus. Di situ saya alhamdulillah ada kebanggaan tersendiri. Saya ngikutin terus dari titik start sampai finish. Sebenarnya di situ aku kayak overconfidence gitu. Kayak bisa nih break 2 jam 30 karena halfnya aja aku udah masuk 1.15. Paling jelek tuh ya 2.33 kedapat gitu. Ternyata memang kayak nggak bisa diprediksi dan gambling kalau menurut aku. Ketika kita udah ngatur strategi kita untuk berlari dengan pace yang udah ditargetin, ternyata si tanjakannya itu bukan di hard break hill-nya doang. Dari awal aja 2 kilo udah dapet tanjakan. Terus kayak banyak banget tanjakan gitu loh. Kayak ya Jakarta, Bandung, Kota Baru Parahyangan tuh kayaknya kemarin aku latihan tuh belum ada apa-apanya gitu. Nah kemarin tuh kayak turunan, tanjakan lagi bener-bener dikocok dengan turunan dan tanjakan. Jadi si hamstring sama quadricepsnya tuh kerja keras banget. Ternyata benar gitu. Pas aku kayak udah on target sebenarnya dengan 233 sampai 235, aku sempat berhenti di kilometer 34. Dan di samping-sampingnya itu banyak banget orang kayak ya nyemangatin gitu, terus ayo come on gitu kan. Tapi apa ya, kayak aku mau semangat tapi kaki aku nggak bisa ini, hamstring aku udah kekunci.
ya udahlah aku coba nenangin diri dulu, berhenti dulu ada 1 menit, habis itu jalan, mau coba lari lagi, kram lagi yang satunya malahan. Itu udah kebuang waktu sekitar 2-3 menit aku untuk berhenti itu. Mau nangis untuknya pakai kacamata kan, tapi kayak baru sampai sini loh Ja, makanya kayak tenangin dulu Ja, udah it's okay, nggak apa-apa kalau misalkan pun nggak PB, yang penting kamu finish dengan apa yang kamu mulai gitu. Akhirnya ya bisa lari lagi dan memang pace-nya nggak bisa sekenceng yang dari awal gitu dengan yang ditargetin. Sempat turun kayak dari 3.35 sampai 3.40, jadinya turun ke 3.45, udah nggak bisa nge-push lagi karena takut kram lagi. Dan benar kayak udah nahan aja gitu sampai 8 km terakhir sampai finish tuh, ditambah kayak ya memang coachku yang di Australia ngomong di 8 km terakhir penonton akan mendorongmu sampai ke finish. Tapi sampai akhirnya 1 kilo, wah kayaknya nih masih bisa buat personal best. Aku nge-push bisa gitu di terakhir. Di 42.500 tuh aku ngerasain kram lagi, tapi udah nggak usah dirasain, udah sampai finish dulu baru ternyata bisa gitu. Liatin tuh medali, udah tuh. Buat siapa nih? Buat semuanya yang udah support, makasih. Saya selalu memberikan motivasi, jaga mental. Maraton itu semuanya pasti kuat, pelari maraton pasti kuat. Cuma mental yang mungkin ya terkendala. Mungkin pada saat itu kalau mentalnya tidak kuat, dia kram udah selesai, berhenti. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah dia bisa melanjutkan karena udah di sini udah disampaikan harus finish. Ini kesempatan terakhir, mengukir bukan prestasi dunia ya, tapi prestasi pribadi itu yang bisa diukir di situ. Dan bisa mungkin nantinya menjadi dorongan untuk adik-adiknya, karena adik-adiknya juga terjun ke dunia lari. Gitu. Soal keluarga, soal adik-adiknya, soal pekerjaannya itu. Makanya kemarin ketika dia finish di Boston dengan waktu segitu, wah Mbak Neng Caca tak omongi tonton perjuangan. Kami tuh sing bangga itu nggak cuma kami loh Mbak, nggak cuma aku sing. Ketika aku finish tuh enjoy your race. Ya, terus ketika aku tembak sedikit kecewa dengan tidak PB dan cuma 1 menit, it's okay, well done man. Habis itu digituin sama mereka. Oh iya, berarti tetap rendahkan diri gitu. Maksudnya bukan rendahkan diri kayak kita nggak percaya sendiri gitu, tapi jangan pernah kayak meremehkan orang lain gitu. Siapapun bisa, kayak aku aja bisa gitu. Aku nggak punya prestasi yang gemilang, aku bisa sampai Boston gitu. Nggak perlu yang punya prestasi ini, tapi kalau kita mau mulai, kalau kita mau berusaha, terus kalau kita kalau nggak pantang menyerah, itu pasti bisa sih sebenarnya. Jadi tetap humble aja gitu. Apapun kayak udah pencapaian walaupun tinggi gitu-gitu, tetap humble aja kalau menurut aku sih. Jangan sombong gitu, jangan sombong. Si Boston ini kayak ngajarin buat kita kayak jangan pernah ngerasa lebih baik daripada orang lain. Ketika kalian sombong, alam itu yang akan menghentikan kita sendiri.